bokap sama nyokap gue tuh lebih sayang ke gue gitu guys. Ya iyalah, apa sih? Sampai gemeter. Bukan, Sampai gemeter. Sampai gemeter dia guys. Ya Allah, kasihan dia. Ada tisu lagi gua. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Baba. Jadi hari ini kita mau ngericuh bareng Rama. Halo. Jadi kita mau ngericuh bareng. Jadi kita ini mau ngericuh tuh review curhat bareng Baba. Oke, lagi. Nah jadi jadi kita mau nge-review apa nih? Hari ini kita nge-review Udah lihat kan ada mie Ricis. nih, kita jadi belum pernah nyobain mie Ricis ya, belum Ya, ya. belum pernah. Nah, terus kita bakal mau nge-review mie Ricis. Ini ada mie Ricis yang fire level 3 extra hot sama Ini kuah keju. kuah keju. Jadi kita mau nyobain dua varian ini karena kan sebenarnya ada 4 varian ya kalau nggak salah ya. Tapi kita cuma dapatnya 2 varian doang. Udah nggak apa-apa ya. Jadi kita tetap mau nge-review mie Ricis ini dulu dan ditemenin sama ini fire chicken ya. Fire Ini chicken. sama drumsticknya. Ini kalau ini sih bukan 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 produk dari Ricis. bukan produk dari Ricis, produk dari Baba. Karena Baba jago masak, yang apa yang kita beli ya. Terus juga karena tadi sebenarnya mau beli sih sebenarnya, tapi karena Ricisnya tuh belum buka dan ada juga yang buka udah jauh store-nya, ya udahlah kita alternatif jadi buat sendiri kan. Jadilah ini. Dan ini level 15. Jadi pedes banget ya guys ya. Nah, setelah itu kita tuh bakal mau ngobrol-ngobrol, curhat-curhatan gitu, nggak sih, ngobrol-ngobrol tentang kehidupan seorang Rama Gunawan. Ini Kan lagi gak tuh. Jadi kita bakal cerita-cerita, mungkin aja dari cerita ini ada yang bisa menginspirasi kalian semua atau juga menjadi wawasan baru buat kalian semua. Pokoknya nanti nonton terus, jangan di skip videonya. Dan sekarang kita mau masak dulu mic-nya. Masak dulu ya. Oke guys, jadi kita sekarang udah masaknya. Dan ini penampakannya guys. oh. Kelihatan gak sih? Alex, ya apa ini? Nah, kelihatan ya. Artinya yang bening ya nggak sih? Nah pokoknya ini nih yang fire level 0 itu tuh dia warnanya tuh lebih kuning. Kalau level 3 tuh lebih merah. Ini merah no. Kelihatan lah ya tuh. Beda kan? Kuning sama merah. Jadi kita cobain. Oke guys, kita cobain dulu ya guys ya. Kuahnya dulu ya. Ini enak. Anjir pedes. Pedes. Kalau ini sih enak sih. Kejunya kerasa. Kejunya kerasa dan lumayan pedes juga. Buat dia Lumayan ya. pedes. Tapi mie-nya kenyalnya kayak mie merek tetangga sebelah. Indomie. Miripnya sama kok, mie sama. Mie-nya sama kayak Indomie. Kuahnya cuma yang kayak powder keju. Iya, benar. Ya gak sih, kayak powder keju dikasih air aja gitu. Dan Dan gue suka deh kayaknya. enak tapi Enak kuahnya. ya? Enak guys. Enak. Enak. Worth it lah ini. Bisa lah jadi pesaing Indomie. Tapi gue sih tetap Indomie Ya, kan. Indomie yang bisa dikalahin kayaknya. Ini gimana sih nge-review tapi menyebut merek orang. Nah sekarang kita mau cobain pakai ininya, Apa ini? ayam. Ayam. Kalau ini bukan Ricis ya guys. Ini Ricuh, iya. No. Chan. Chan. Hmm. 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 Ini bisa diorder di cateringnya Baba Ika. Enak. Kalau ini mau udahlah, udah dikomentarin. Enak. Nah guys, sambil makan-makan, kita bakal mau Apa tuh? sambil ngobrol ya. Oke guys, belum apa-apa kita udah keringetan banget nih guys. Jadi gua mau sambil makan ya. Oke. Mau nanya siapa sih
sosok Rama Gunawan ini coba diceritain, kan banyak orang yang mungkin ngeliat di YouTube gua kok banyak banget sih orang ini muncul di YouTube gua gitu. Siapa sih coba? Siapa sih? Gua juga nggak tahu siapa sih lu nih. Coba ceritain. Mau cerita dari mana nih? Ya siapa lu, terus kerjanya apa? Oke. Jadi gue Rama Gunawan, gue kerja di salah satu perusahaan asing di bidang kontraktor. Itu guys, jadi yang belum banyak orang tahu itu gue kerja di situ. Nah kemarin kan gue sering jawab, bang kerja di mana? Gue bilang kerja Kampung otak gua. Ternyata itu kerja di gue kerja di kontraktor di bagian desain. Gue lulusan dari arsitek gitu guys. Apalagi udah berapa lama di sana? gue kerja kurang lebih berapa ya, 10 tahun kali ada. Oh, Iya, dari gua lulus apa dulu kan gue STM. Jadi sekolah lagi, pas di kerjaan tuh gua kuliah lagi gitu. silang rumah udah pernah belum? Gila, kerja udah kayak di silang rumah guys, sampai 10 tahun. Gitu. Nah, mau tanya nih, ada gak sih cerita atau pengalaman lu yang paling mengesankan atau paling lucu gitu selama lu hidup? Ada gak? Pengalaman gua Yang kan lu sekarang udah berapa nih? gua kepala 3. Kepala 3. Ada gak pengalaman yang menurut lu tuh susah lu lupain apapun? Oh, ada sih pengalaman Apa tuh? sedih kayaknya. Pengalaman sedih? Iya. Enggak, gue mau yang sedih yang Apa tuh? yang lu nggak bisa lupain, pokoknya yang lucu. Yang lucu. Dulu yang senang deh. Kalau yang lucu apa ya? Apa? Gua nggak punya pengalaman lucu deh kayaknya. Nggak ada. Apa? Paling tontonan lucu kan gua. Nah, kalau tonton lu apa, suka nonton apa? Ya gua suka nonton yang lucu-lucu lah. Bukan. Tadi lu bilang kalau cerita yang paling menyedihkan, yang paling sedih, pengalaman lu. Gua tuh pernah berada di posisi yang tidak menyenangkan. Contohnya? Gua dulu pernah mau nikah, terus gagal Kenapa tuh? karena ya biasalah kondisi finansial lagi waktu itu lagi drop banget. Jadi apa namanya, di waktu itu tuh kantor juga lagi nggak ada project. Terus gua rencana mau nikah. Nah si pihak sana tuh nggak ngerti bahwa kondisi gua tuh lagi nggak apa namanya, nggak stabil. Terus habis itu ya udah, si orang tuanya begitu, terus si ceweknya juga nggak ngerti, ya udah gua bubar gitu. Tapi Terus udah gua- sampai sejauh mana? gua waktu itu udah sejauh, pokoknya lamaran udah. Lamaran udah. Terus Oh, udah lamaran. gua udah sewa vendor gedung udah. Terus gua udah DP buat apa namanya tuh, dekorasi ya, catering ya, dekorasi sama catering tuh nyatu gitu. Ya udah, Gue itu ya. iya. Ya udah waktu jadi semuanya batal lah, udah ketambah finansial nggak ada, terus duit bookingan juga angus, nikah nggak jadi. Itu sih yang kayak jelek banget sih. Sampai stres juga. Iya, masih stres gua. Oke. Sampai sakit. Sakit sih enggak, cuma kayak kok nemu gitu keluarga cewek yang begitu sama si pasangan gue juga begitu ternyata. Jadi tapi kan setelah itu gue tahu, misalkan kan kita nggak tahu nih keuangan tuh kayak gimana, apakah stabil, apakah turun. Nah kalau sekarang ditunjukin dari awal kan jadi tahu kita gitu. Kalau misalnya gue dipaksain waktu itu tetap nikah kan malah jadi bubar, nanti status gue jadi duda dah. Lah, tapi kan posisinya kan lu tuh kayak sama-sama sayang kan? Iya, Sama-sama sama-sama. udah sampai sejauh ini kan pasti kan lu sayang dong. Terus tiba-tiba lu memutuskan untuk nggak lanjut lagi karena masalah finansial, terus gimana tuh tektokan dari kedua belah pihak itu, maksudnya kayak lu ke dia tuh gimana? Apa langsung kayak anjir untung gua nggak milih dia, kayak tahu sifatnya, apa langsung Ya gitu, jadi ternyata istilah ada abang sayang, ada abang pedang tuh benar itu, gitu kan. Sekarang nemu istri yang pas, gitu guys. itu guys.
dari hidup yang udah lu jalani sekarang nih sama kepala tiga nih, ada gak yang pengen lu balikin dan lu merubah sesuatu yang kayak penyesalan lah gitu, atau ya kayak penyesalan yang lu nggak sesuai dengan hidup lu nih sampai 30 tahun, kayak ibaratnya hidup lu nih kayak kartu hitam nih pengen gua hapus aja lah gitu, ada gak? Ya tadi pengalaman tadi. Jadi Berarti seperti itu ya. Jadi pengalaman tadi tuh jadi bisa ngerubah gue lebih sabar, lebih ikhlas, lebih tahu. Nah, ketambah lagi pas zaman finansial gue lagi drop itu, teman-teman gue yang dulunya deket lengket, pada jauh. Jadi sekarang tuh tahu, jadi makin tahu, makin tua itu. Jadi temen juga makin dikit, makin tahu mana yang benar temen, mana yang cuma butuh pas saat kita ada gitu guys. Mau tanya nih, Apa kan di TikTok lu ya, kayaknya rame tuh nama akunnya Bapak dua anak. bapak dua anak. Nah terus berarti kan lu udah punya anak dong, 2 ya anaknya? Iya, dua. 2 kan. Terus gue mau tanya, lu kapan nih pecah perjaka? Kapan ya lu pecah perjaka? Gue mau tanya. Ini pertanyaan 18 plus ya. Ntar yang buat yang ngerasa umurnya belum 18 plus langsung leave aja ya. Langsung keluar dari ini, keluar. Gua lepas perjaka. Alhamdulillah sih, gua lepas perjakanya cuma sama ini. Miss apa? Miss Uganda. Bukan nama Miss itu. Miss Sunsilk. Sekarang bisa sih. Shampoo. Enggak sih guys, gua alhamdulillah perjaka gua lepas pas nikah doang. Cuma kalau sorry mah wajar lah ya, yang namanya bujang ya nggak sih? Kok gue gak ketau jadi gue Gua makan lagi anjir. seberapa penting sih seks itu buat lo? Kita dulu. Seberapa penting? Kan ibaratnya kan lo udah punya anak dong, udah pasti udah ngerasain dong maksudnya nikmatnya seks itu gimana. Terus seberapa penting buat hidup lo? Apa biasa aja, sosok aja, apa ya udahlah gitu, kayak cuman kebutuhan biasa aja apa gimana? Seks kayaknya buat gua kayak 70% ya sih kebutuhan di badan. Kayaknya kalau nggak melakukan seks tuh kayak ada yang kurang aja. Seks sama istri ya, bukan seks sama Kucing. gitu. Jadi kalau belum nikah jangan lakuin. Gila. Terus kayak ada gak nih hal yang buat lu ilfeel banget? Apapun. Ilfeel. Apapun. Kayak misalnya lu kayak Gua tuh ilfeel sama orang atau siapapun yang bau guys. ya sih gue juga, apalagi gue. Bau pokoknya. Alah nggak usah jangan istri, temen atau siapapun yang nggak enak dicium tuh gue nggak suka gitu. Bener banget. Gue ilfilan bau gitu guys. Kalau disuruh pilih istri atau pilih anak? Gue kayak beli istri deh. Beli Kenapa istri. tuh? Karena gini nggak sih, kalau anak itu usia udah habis SMA, habis kuliah, keluar dari rumah. Kalau istri kan yang nemenin kita sampai tua. Ya kalau nemenin. Tapi kan Gitu. kalau anak darah ya. Iya, kalau anak Kayak sih nggak darah akan cuma pernah habis putus ya. nggak akan pernah putus, cuma kan kalau istri masih nemenin kita sampai tua gitu. Kalau anak kan nanti dia punya kehidupan sendiri, punya keluarga sendiri, nggak mungkin kita ngerecokin ya, ngerecokin lagi anak kita sendiri gitu. Gue sih sama kayak lo. Makanya guys, pilih istri yang tepat. Pilih pasangan yang tepat. Pasangan tepat, karena ya benar sih kayak pasangan kita tuh yang bakal nemenin. Ada motor lewat anjir. Yang nemenin kita sampai tua gak sih? Iya. Ya, even gak sampai tua, tapi kan dia kan kayak selalu menyiapkan segala hal yang kita butuhkan. Nah, iya benar. Pokoknya pilih pasangan yang benar-benar pas. Kalau lu ngerasa misalkan sama pasangan lu sekarang masih belum cocok, nah nggak usah dipakai buat nikah, karena itu bakal jadi masalah panjang.
Jadi tuh nggak apa-apa gini, ada pepatah, lu tuh boleh maju Nah, selangkah atau lu mundur berlangkah-langkah tuh nggak ada masalah. Iya. Karena ngejalanin proses hidup lu kan lo gitu loh. Iya. Jadi ketika lu misalnya nggak sesuai nih, nggak sesuai dengan misalnya pasangan lu nggak sesuai dengan pasangan lu, ya ngapain kita harus maksain maju gitu loh. Dan misalnya kalau kita harus pun mundur, ya nggak ada salahnya. iya. Gitu sih menurut gue ya. Tapi ya kalau udah ada pasangan yang harus dijaga sih. Berarti itu kan kayak udah hadiah yang Tuhan kasihkan Ya. buat kita. Ya dinikmati, disyukuri aja. Ya jodohnya udah di garis Udah dunia gitu. di garis Tuhan yang begitu. Ya karena mau sama siapapun pasangannya itu, kan namanya perbedaan itu kan nggak akan pernah sama ya. Iya. Mau jangan kan itu yang bukan saudara, yang saudara aja tuh ada cekcoknya. Jangan kan yang saudara, yang ngebuat kita aja, ibarat orang tua kita aja tuh ada cekcokannya kan, apalagi orang lain gitu loh. Terus sekarang banyak orang-orang kan ketika pisah mereka tuh bilang udah nggak cocok. Nah, mau sampai kapanpun kayak menurut gue nggak akan bisa cocok. Yang kata lu tadi bilang, sama saudara sendiri aja yang satu darah pasti beda pemikiran, beda pendapat, apalagi yang ini dua kepala beda disatuin, ya pasti banyak perbedaan gitu. Gimana itu perbedaannya disatuin buat jadi sama. Nah, buat jadi pasangan gitu. Gitu guys. Nah terus kan tadi udah ngebahas ya kayak masalah istri gitu. Terus gue mau nanya nih, Betul. kalau bisa gak lu kayak deskripsikan tentang orang tua lu, Duh, gue sendiri orang tua. tentang ibu lu dulu deh, tentang mama Upit, gimana? Bingung gue kalau nyokap gue tuh ya guys, dia ibaratin, Nyokap lu bukannya ya nyokap udah nggak ada by the way, udah meninggal. Jadi makan itu ada oh, nyokap cewek lu? Udah korla? udah Kan keluar. korla kan? Nyokap lu sekarang? Nyokap gue tuh orang kayak orang, mungkin semua orang tua sih yang menurut anaknya orang tua paling baik, tapi ya iya gitu. Tapi menurut versi gue tuh kayak dia tuh orang tua yang semua diusahakan untuk anak gitu. Pokoknya tuh semua apapun hal terkecil, ketika nggak ada selalu diadain buatnya. Jadi ketika pas nyokap gua nggak ada pergi, kayak rasanya tuh kayak langit cep runtuh. Terus lagi gua sedih deh kalau ngomongin orang tua. Nggak apa-apa. Terus Lu nggak ada tisu lagi guys. terus nyokap gua tuh, nah kalau gua ketus, aduh sedih ya. Minum. Lah. Gak apa-apa. Udah lah. Ya karena gini guys ya, namanya kayak orang tua tuh kan kayak yang selalu mengutamakan anaknya gak sih? Iya sih. Ya nggak semua orang tua. Cuma menurut gua ya, bokap sama nyokap gua tuh lebih sayang ke gua gitu guys. Ya apa sih lu? Sampai gemeter. Bukan, ya. Sampai gemeter. Ya, sampai gemeter ya guys. Ya Allah, kasihan dia, ada tisu lagi gua. Mau pakai kain lap nggak? Iya gitu. Jadi gua tuh kadang sirik lihat orang yang masih ada orang tua gitu kan. Terus yang utama tuh nyokap. Jadi yang gua sirikin tuh masih bisa ngajak jalan-jalan, yang masih bisa kasih apa-apa gitu guys. Sedih. Iya sih, kalau ngebahas orang tua apalagi kayak nyokap itu kayak Iya. ya. Kalau abah yang masih ada nih, Nah, biar kali ditanya sama abah kayak mungkin kenapa, nah dari itu gue ambil hikmahnya, kenapa nyokap gue mungkin sama lo diambil, karena gue nggak terlalu deket sama abah awalnya itu gitu. Nah mungkin Allah bilang lu sama orang sama nyokap lu cukup gitu istilahnya gitu kan. Gue ambil nih gitu kan, jadi lu sekarang lebih dekat sama bokap lu gitu. tapi semenjak ada gue jadi deket ya. Karena kita sering kesana ya. Iya, jadi Karena sekarang usaha. si Baba Eka tuh bikinin apa Budidaya. budidaya ikan lele, jadi kita sebulan sekali tuh nengok ke sana
Ya kadang nggak sebulan sekali sih. Iya sih, kadang kalau misalnya apa. Ya pokoknya pas panen. Iya, iya, iya. Jadi ada yang dilihat, terus ada kerjaan apa, ada yang bukan apa sih namanya? Kalau orang Sunda tuh bilang nggak ada mainannya gitu kan, Dan nggak jenuh, ya, dan ya, nggak ya, bosan. gitu. Ya yang dilihat gitu. Iya. Ada yang diemong. Kan Nah, cucunya iya. pada jauh-jauh ya. Ya, nanti juga jauh-jauh, cucunya juga jauh-jauh gitu. Gitu guys. Nah, oke guys, jadi udah sampai mau habis Sampai airnya. habis. Nah, sekarang apa nih harapan kedepannya buat 2023? Kira apa yang pengen lu capai, terus target kedepannya apa, terus ya apalah wish lu yang lu belum sampai dan pengen lu harapin kesampaian di tahun 2023. Di 2023, mungkin gak di 2023 doang nggak sih? Di 2023 dan seterusnya, yang penting gua sehat, panjang Amin. umur, Amin. gua bisa dampingin anak-anak gua sampai dia gede. Amin. Aminin ya. Gua tahu kalau misalnya kehilangan orang tua itu seperti apa. Benar. Nah, jadi gua pengen selalu dampingin anak-anak gua sampai tua. Itu sih gua mah simpel. Kalau rezeki kan sekarang gampang dicari ya. Yang penting tuh sehat sama panjang umur. Ya benar. Jadi hasil review kita hari ini gimana? Untuk mie Cisteng ini sih gua kasih rate nilainya 8,5. Ini yang pedas, Yang level 3 itu ya. yang level 3 berapa ya? 8 sih. 8,5. 8,5 ya. Enak kok guys. Enak. Tekstur mie juga enak. Kalau ini ayam bisa Rasa- diorder di Babaika. Kalau ini udah best 10/10. No debat. Promo sendiri ya guys. Buat kalian yang mau order boleh langsung order di Dapur Moizar. Oh iya, Dapur Mezar. Ada Oke, guys. Instagramnya, Dapur Mezar ya. Oke guys, jadi itu aja ya. Oke. Itu aja kita udah ngebahas tentang hidupnya Rama. Jadi buat kalian yang tadinya penasaran siapa sih, ini udah kejawab semua lah ya. Ya kalau belum kejawab semua ya bisa langsung DM aja di Instagramnya atau langsung join live di TikToknya. Karena sekarang lagi aktif di TikTok ya. Ya, gua di Instagram itu udah gak terlalu aktif karena apa ya? Menurut gua kalau di Instagram itu harus teman-teman dulu nggak sih, Ya, baru bisa. Nggak universal ya. Ya, kalau TikTok kan universal, bisa siapapun yang temenan yang gak temenan bisa join gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang follow IG, sorry nih nggak kelihatan soalnya jarang buka IG, tapi boleh follow di TikTok Bapak Dua Anak. Oke. Kedua anak. Dan Oke guys, gitu video dari gua dari channel Babaika. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oke, bye bye. sampai ketemu di next video berikutnya. Thank you. Bye bye.